Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya sehingga seminar proposal penelitian ini dapat dilaksanakan. Kepada yang terhormat Ibu Bapak dosen penguji, kepada yang terhormat Bapak Asep Denih Eskom MSc PhD selaku pembimbing pertama, kepada yang terhormat Ibu Irma Anggraini STMkom selaku pembimbing kedua. Sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak dosen penguji yang senantiasa memberikan waktunya untuk melakukan seminar proposal penelitian ini, dan juga saya ingin ucapkan terima kasih kepada Bapak Asep Deni serta Ibu Irma Anggraini yang telah membimbing saya untuk menyelesaikan laporan proposal penelitian ini. Dan juga tidak lupa saya ingin ucapkan terima kasih kepada orang-orang dan pihak-pihak yang terlibat dalam menyusun laporan proposal penelitian ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Siti Sarahul Hasanah, NPM 06551161108. Maksud dan tujuan saya di sini adalah ingin menjelaskan dan mempresentasikan hasil laporan proposal penelitian saya dengan judul Rancang Bangun Alat Pendeteksi Kesegaran Daging Sapi berdasarkan sensor gas dan warna menggunakan metode Kanner-Steigbund berbasis Atmega 328. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Yang melatar belakangi saya memilih judul ini adalah menurut kajian Badan Pusat Statistik atau BPS, kebutuhan daging sapi pada tahun 2020 mencapai sampai dengan 2.300 ton, yang dimana daging sapi merupakan produk ternak sebagai bahan pangan yang bernilai zat gizi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, sampai saat ini masih banyak pedagang-pedagang culas yang beredar luas menjual daging sapi busuk, daging sapi berformalin, bahkan sampai dengan daging sapi oplosan. Tingkat kesegaran daging sapi menentukan kualitas daging sapi layak dikonsumsi atau tidak. Daging sapi mudah sekali mengalami kerusakan mikrobiologi yang disebabkan oleh zat gizi dan kadar air yang sangat tinggi. Dan sampai saat ini juga daging sapi, untuk menentukan kualitas dan kesegaran daging sapi hanya dapat dilakukan dalam kontak langsung atau dengan infeksi visual dan indera penciuman. Oleh karena itu, maka saya membuat alat pendeteksi kesegaran daging sapi berdasarkan sensor gas dan warna menggunakan metode Kanner-Steigbund berbasis Atmega 328. Dari latar belakang tersebut, saya mengambil 3 ruang lingkup. Yang pertama ada pembuatan alat pendeteksi kesegaran daging sapi berdasarkan sensor gas dan warna menggunakan metode Kanner-Steigbund berbasis Atmega 328. Yang kedua ada proses akuisisi data tegangan sensor gas TGS 2602 dan nilai RGB dari sensor warna TCS 3200 menggunakan metode Kanner-Steigbund. Di sini hardware yang saya gunakan untuk penelitian ini adalah yang pertama saya menggunakan Arduino Uno sebagai microcontrollernya, yang kedua itu ada sensor TCS 3200 atau sensor warna. Selanjutnya saya menggunakan sensor TGS 2602 sebagai sensor gas, dan di sini ada I2C yang sudah terhubung dengan LCD. Software yang saya gunakan itu ada Arduino IDE. Adapun tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuan penelitian ini adalah merancang dan membangun alat pendeteksi kesegaran daging sapi berdasarkan sensor gas dan warna menggunakan metode Kanner-Steigbund berbasis Atmega 328. Dan manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kemudahan bagi konsumen untuk mengetahui tingkat kesegaran daging sapi sehingga dapat mengetahui daging sapi yang masih segar atau sudah tidak segar lagi. Selanjutnya masuk ke tinjauan pustaka. Kemudian untuk memperkuat teori dalam penelitian ini, saya menggunakan beberapa teori dan menggunakan beberapa komponen untuk penelitian ini. Yang pertama ada teori daging sapi dari Rahayu 2006. Dari sini ada beberapa faktor yang dapat dijadikan acuan untuk memilih daging sapi segar, antara lain yaitu ada warna.
Warna daging sapi yang baik itu adalah warna merah cerah. Warna daging sapi yang baru dipotong yang belum terkena udara itu ada warna merah keunguan. Lalu daging sapi yang terkena udara terlalu lama akan berubah menjadi warna coklat. Selanjutnya ada bau. Bau daging sapi tidak berbau masam, tetapi berbau khas daging yang masih segar. Selanjutnya ada tekstur. Tekstur daging sapi yang masih segar ketika ditekan dia akan kembali seperti bentuk semula. Selanjutnya ada teori Arduino Uno oleh Joel Picard 2019. Arduino Uno ini digunakan dalam penelitian ini sebagai microcontroller yang mempunyai pin digital dan analog. Selanjutnya ada sensor TCS 3200 yang digunakan dalam penelitian ini adalah sensor warna yang memiliki 16 fotodiode yang menyaring warna biru dan 16 fotodiode yang menyaring warna hijau, 16 fotodiode yang menyaring warna merah, dan yang terakhir 16 fotodiode yang menyaring warna apa saja tanpa penyaring. Selanjutnya ada sensor gas TGS2602. Sensor gas ini memiliki tingkat selektivitas dan sensitivitas yang baik pada kontaminasi udara terhadap kadar gas di luar ruang seperti amonia dan H2S. Konsentrasi rendah dari alkohol. Selanjutnya ada LCD. Untuk menampilkan output tingkat kesegaran daging maka dibutuhkan sebuah LCD. LCD merupakan alat yang umum digunakan untuk sebagai penampil data yang terbaca dari sistem data yang ditampilkan oleh LCD. LCD ini merupakan output dari nilai sensor gas dan sensor warna. Dan kemudian ada dalam penelitian ini saya menggunakan metode yaitu metode Kanner-Snakebone, dan teori Kanner-Snakebone ini oleh Istiasih dan Halilintar. Saya menggunakan metode Kanner-Snakebone ini karena tujuan dari algoritma ini adalah mengklasifikasi objek baru berdasarkan parameter, dan prinsip kerjanya itu mencari jarak terdekat antara data yang akan dievaluasi dengan tetangga Snakebone terdekat dalam penelitian, sehingga dapat memudahkan untuk menentukan tingkat kesegaran daging tersebut. Adapun tahap-tahap algoritma KNN sebagai berikut. Yang pertama, menghitung parameter K, jumlah tetangga paling dekat. Yang kedua, menghitung kuadrat jarak Childen objek terhadap data training yang diberikan. Yang ketiga, mengurutkan hasil dari nomor 2 secara ascending berurutan dari nilai tertinggi ke terendah. Yang keempat, mengumpulkan kategori Y, klasifikasi Kanner-Snakebone berdasarkan nilai K. Dan yang terakhir, dengan menggunakan kategori Kanner-Snakebone yang paling mayoritas, maka dapat diprediksikan kategori objek. Selanjutnya ada beberapa jurnal yang saya sudah teliti, itu dari jurnal-jurnal peneliti terdahulu. Yang pertama itu ada penelitian dari Joshua 2017 yang berjudul Rancang Bangun Sistem Pendeteksi Kesegaran Daging berdasarkan sensor bau dan warna. Sistem ini diimplementasikan ke dalam Raspberry Pi. Yang kedua ada penelitian dari Rahmawan 2018 dengan judul Rancang Bangun Alat Elektronik NOS atau INOS untuk identifikasi kesegaran daging menggunakan sensor metal oxide semikonduktor atau MOS. Yang ketiga ada penelitian dari Saleh Duyanto 2018 dengan judul Alat Pendeteksi Kesegaran Ikan menggunakan metode Kanner-Snakebone berdasarkan warna mata berbasis APGA 328. Dan yang terakhir ada dari saya sendiri, Siti Sarhulasana 2020 dengan judul Rancang Bangun Alat Pendeteksi Kesegaran Daging Sapi berdasarkan sensor gas dan warna menggunakan metode Kanner-Snakebone berbasis APGA 328.
Selanjutnya di sini ada tabel perbandingan yang membedakan penelitian saya dengan yang lainnya. Yang pertama ada dari Joshua. Input yang dia digunakan ada catu daya, microcontroller yang digunakan ada Raspberry, metode yang digunakan ada ANN, output yang digunakan yaitu LCD. Dari Rahmawan 2018, input yang digunakan itu ada baterai 12P, microcontroller yang digunakan ada Arduino Mega 2560, metode yang digunakan ada ANN, dan output yang digunakan ada LCD. Yang ketiga ada dari Saleh Duyanto, input yang digunakan baterai 12P, microcontroller yang digunakan ada Arduino Uno, metode yang digunakan ada KNN, dan output yang digunakan ada buzzer dan LCD. Dan yang terakhir dari saya sendiri, Siti Sarahul Hasanah 2020, input yang saya gunakan baterai 12P, microcontroller yang digunakan ada Arduino Uno, metode yang digunakan ada KNN, dan output yang digunakan ada LCD. Dan selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hardware programming. Yang pertama ada tahap persiapan, yang kedua ada tahap penelitian, yang ketiga ada tahap pengujian komponen, yang ketiga ada tahap desain mekanik, yang keempat ada tahap desain listrik, selanjutnya ada tahap desain software, yang selanjutnya ada tahap uji fungsional, selanjutnya ada tahap integrasi, dan yang terakhir ada tahap tes fungsional keseluruhan dan tahap mode simulasi. Selanjutnya ada metode hardware programming. Ini ada flowchart dari hardware programming. Selanjutnya ada desain mekanik. Desain mekanik alat pendeteksi kesegaran daging. Yang pertama di sini ada sensor gas dan ada sensor warna, ada button, ada switch dan ada LCD. Selanjutnya ada desain listrik. Konfigurasi pin dari sensor TGS 2602 ke microcontroller atau dari sensor gas ke microcontroller. Yang pertama itu ada dari pin PCC sensor gas dihubungkan ke pin PCC Arduino. Yang kedua itu ada pin A0 dari sensor gas dihubungkan ke pin A0 Arduino. Dan selanjutnya ada pin D0 sensor gas dihubungkan ke pin 2 Arduino di analog. Dan yang terakhir ada pin ground sensor gas dihubungkan ke pin ground Arduino. Selanjutnya ada konfigurasi pin dari sensor TCS 3200 ke microcontroller. Yang pertama ada pin PCC sensor warna dihubungkan ke PCC Arduino. Yang kedua ada pin ground sensor warna dihubungkan ke pin ground Arduino. Yang ketiga ada pin S0 sensor warna dihubungkan ke pin 8 Arduino. Pin S1 sensor warna dihubungkan ke pin 9 Arduino. Pin S2 sensor warna dihubungkan ke pin 12 Arduino. Pin S3 sensor warna dihubungkan ke pin 11 Arduino. Pin out sensor warna dihubungkan ke pin 10 Arduino. Pin 0E sensor warna dihubungkan ke pin ground Arduino. Dan selanjutnya ada juga konfigurasi pin LCD I2C ke microcontroller. Pin SCL I2C dihubungkan ke pin A3 Arduino. Pin S2 I2C dihubungkan ke pin A2 Arduino. Pin PCC I2C dihubungkan ke pin PCC 5V Arduino. Pin ground I2C dihubungkan ke ground Arduino. Selanjutnya masuk ke flowchart alat pendeteksi daging sapi. Yang pertama itu mulai, lalu inisialisasi, lalu ke pembacaan sensor gas dan warna. Dalam pembacaan ini untuk menentukan data latih yang dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas daging segar, kelas daging kurang segar, dan daging tidak segar. Yang dimana data ini sudah diketahui tingkat kesegarannya. Adapun yang menjadi batasan atau acuan untuk menentukan tingkat kesegaran daging sapi yaitu daging sapi segar, daging sapi yang baru saja disembelih atau baru saja keluar dari freezer. Daging sapi kurang segar, daging sapi yang berada di luar ruangan pada suhu kamar kurang lebih 12 jam. Dan daging sapi tidak segar, daging sapi yang berada di luar ruangan selama seharian. Selanjutnya baca data dari sensor gas dan warna. Setelah menentukan beberapa kelas,
maka dilakukan lagi pembacaan data, yaitu diambilnya data uji, yang dimana melakukan pengujian lagi terhadap objek yang tidak diketahui tingkat kesegarannya, sehingga bisa langsung dilakukan klasifikasi KNN, yaitu untuk menentukan jarak terdekat data uji dan data latih. Selanjutnya, setelah dilakukan klasifikasi, untuk identifikasi, bila tidak teridentifikasi, maka dia akan kembali ke pembacaan sensor gas dan warna. Apabila teridentifikasi, maka akan masuk untuk menghasilkan nilai data sesuai dengan kelasnya, yaitu ada daging segar, daging kurang segar, dan daging tidak segar. Setelah itu, outputnya akan menampilkan di LCD dalam output nilai dan data untuk menentukan tingkat kesegarannya. Setelah itu selesai. Selanjutnya ada flowchart Candice Snake-Bone yang sudah dijelaskan tadi di bagian klasifikasi Candice Snake-Bone. Di sini ada mulai data objek. Ini sudah mendapatkan data objek dari data latih. Setelah itu tentukan jumlah K. Setelah itu hitung jarak dari data objek terhadap data training. Setelah itu urutkan hasil jarak dari yang terkecil. Setelah itu keluarlah hasil dari klasifikasi. Setelah itu selesai. Jarak antara data training dan data objek dihitung menggunakan persamaan X-Schulden. Berikut persamaan X-Schulden adalah jarak X, Y, sigma N I sama dengan 1 dalam kurung Y1 dikurang X1 pangkat 2. Ini adalah rumus algoritma yang akan digunakan dalam proses klasifikasi KNN. Keterangannya, X adalah data latih atau data training, Y data uji atau data testing, I data ke atau data K, N jumlah data. Selanjutnya ada model simulasi. Model simulasi ketika sensor warna ini mendeteksi, maka dia akan mengeluarkan nilai data ke dalam LCD yang sudah diklasifikasi oleh KNN. Begitu juga untuk sensor gas. Setelah sensor gas dinyalakan, maka dia akan mendeteksi nilai sensornya dan langsung muncul di output LCD. Selanjutnya ada waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada Desember 2020 hingga Maret 2021, dan tempat penelitian ini dilaksanakan di Program Studi Ilmu Komputer FMIPA Universitas Pakuan Bogor. Ini ada jadwal penelitian yang dilakukan dari Desember, Januari, sampai Februari. Alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama itu ada alat sistem operasi Windows 10 Ultimate 32 bit dan Arduino IDE. Bahan yang saya gunakan ada laptop HP AMD, 4 GB RAM, microcontroller Atmega 328, sensor TCS 3200 atau sensor warna, sensor TGS 2602 atau sensor gas, LCD, dan LCD ini sudah disatukan dengan I2C. Selesai, terima kasih. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.